Ini jangan dibantu. Oke, anak bapak. Jadi kita semua juga ini. Siap semua? Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Alda Risma, Amelia Yunita, Agara Novendri, Hadir. Dela Yusmaria, Faura Amanda, Mera Yuliana, M. Alfikri, M. Ikhlas, M. Iksan, Nana Malia, Nesa Mardini, Ria Salsabila, Rafa Mulia Dharma, Rival Suhendra, Sri Dara Agustia, Taufik Hidayat. Hadir semua ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang e-learning. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu e-learning, apa kalian tahu atau pernah mendengar kata e-learning? Pernah apa e-learning? Ini merupakan proses belajar mengajar secara online yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarananya. Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Baiklah, kita hari ini akan belajar tentang e-learning. Kita akan belajar tentang KD 3.1, yaitu memahami e-learning, yang bertujuannya agar dapat mengetahui apa pengertian dari e-learning, kelebihan dan kekurangan dari e-learning, serta contoh-contoh dari e-learning. E-learning merupakan kepanjangan dari electronic learning ataupun pembelajaran yang menggunakan media elektronik. E-learning juga merupakan suatu sistem atau suatu konsep pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi ataupun suatu proses pembelajaran yang digunakan secara online. Pada pertanyaan? E-learning itu cocok digunakan di saat pandemi seperti sekarang, seperti bulan lalu yang pernah kita rasakan, pandemi yang melanda dunia Indonesia ini. Di saat pandemi seperti ini, pembelajaran e-learning lah yang cocok untuk digunakan. Dalam arti luas, e-learning itu sendiri merupakan pembelajaran yang dilakukan di media elektronik, baik secara formal maupun non-formal. Pembelajaran secara formal itu contohnya seperti pembelajaran yang menggunakan silabus atau berdasarkan media pembelajaran yang telah disepakati. Sedangkan pembelajaran non-formal itu pembelajaran yang menggunakan website pribadi atau keterampilan tertentu pada masyarakat luas. Apa ngerti apa penjelasannya kurang cepat atau bagaimana? Ada pertanyaan? Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan e-learning. Keberhasilan e-learning itu dia dipengaruhi
oleh 4 faktor. Yang pertama adanya motivasi, yang kedua adanya komunikasi, dan yang ketiga efisien, dan yang terakhir itu adanya teknologi. Kalian boleh mencatat ya, kalau nggak ngerti nanti boleh ditanyakan. Yang pertama faktor motivasi. Faktor motivasi itu tanpa adanya motivasi, pengajar maupun pelajar akan cenderung gagal dalam menggunakan e-learning itu. Karena dengan adanya motivasi, seseorang tidak akan terpengaruh dengan e-learning ini. Seseorang akan kurang minatnya kalau tanpa adanya motivasi. Yang kedua itu adanya komunikasi, melibatkan antara dua belah pihak, di antara siswa maupun di antara gurunya. Komunikasi lebih ke kegiatan pembelajaran seperti pengumpulan tugas maupun berdiskusi di dalam komentar. Jadi dalam faktor ini komunikasi sangatlah berpengaruh karena siswa dan guru harus terlibat aktif dalam faktor pemberhasilan e-learning tersebut. Dan yang ketiga itu adanya efisien, dinilai efektif untuk masalah jarak. Dan yang keempat teknologi. Teknologi sangat berpengaruh besar karena tanpa adanya teknologi maka akan sulit mencapai sebuah pembelajaran yang efektif. Pada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Ada yang tahu apa kelebihan dari e-learning? Ya. Apa kelebihannya kalau ada? Ya, lebih murah. Ya. Lebih efektif dan bisa menggunakan media dan kapasitas. Bagus. Kelebihan e-learning itu yang pertama dapat diakses di mana saja. Yang pertama dapat diakses di mana saja, ataupun dapat diakses dengan mudah. Artinya kita di sini bisa mengakses pembelajaran e-learning di mana saja dan kapan saja. Cuma hanya mengandalkan smartphone ataupun HP, kalian bisa belajar di mana saja dan kapan saja asalkan terhubung ke dalam internet. Yang kedua, biayanya dapat dijangkau ataupun lebih relatif mudah. Artinya kita bisa mencari informasi ataupun pengetahuan tanpa harus takut akan kendala keuangan. Karena dengan paket internet saja kalian bisa mengakses pembelajaran e-learning. Apapun yang ingin kalian cari tahu bisa dilakukan. Yang ketiga, waktunya yang fleksibel. Artinya kita bisa mengakses materi-materi secara online di mana saja dan kapan saja yang kita inginkan, asalkan kita
terhubung ke dalam jaringan internet. Dan yang terakhir, wawasan yang luas. Artinya kita akan memerlukan banyak hal yang baru. Dari apa yang belum kita ketahui sebelumnya, kita bisa mencari tahunya. Karena beberapa materi yang tersedia pada e-learning yang belum tentu ada pada media cetak seperti buku, kita bisa carinya di e-learning. Inilah kelebihan dari e-learning. Sebelum melanjutkan ke kekurangannya, apa ada pertanyaan? Manfaat dari e-learning. Manfaat dari e-learning itu, sebelum Ibu menjelaskan manfaat dari e-learning, apa ada yang bisa menjawabnya? Manfaat dari e-learning dia hampir sama seperti kelebihan pada e-learning. Manfaatnya yang pertama, fleksibel waktu. Yaitu kita bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja, asalkan kita terhubung ke dalam jaringan internet. Dan yang kedua, kita bisa belajar secara mandiri. Kita bisa mencari semua informasi yang ingin kita cari tanpa harus menanyakan kepada orang lain. Yang kedua itu yaitu efisien biaya. Biayanya dapat dijangkau, hanya bermodalan. Yang ketiga itu efisien biaya. Kita bisa mengaksesnya tanpa harus bermodal biaya besar, seperti yang dilakukan les kursus pada umumnya. Karena dalam dunia pendidikan, e-learning sangatlah bermanfaat karena bisa menjamah seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat terpencil. Dan batasan waktu dan jaraknya bukanlah peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak yang tinggal di perkotaan. Mengerti? Mengerti. Setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Dan jawaban. Kekurangan dari e-learning itu keterbatasan akses internet. Artinya jika kita mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan internet, maka kita akan mengalami kesulitan dalam mengakses e-learning tersebut. Kita akan mengalami kesulitan dalam mengakses e-learning jika kita berada di kawasan dan jangkauan internet yang kurang stabil. Yang kedua, berkurangnya interaksi antara guru. Artinya pengajar dan pelajar akan kurang berinteraksi, sehingga kita akan sulit untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang sukar dipahami. Pembelajaran e-learning ini, proses interaksi guru antara siswa itu kurang. Yang terakhir itu minimnya pengawasan dalam belajar. Artinya kurang pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat penggunaan e-learning kadang kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses internet, beberapa pengguna cenderung menunda-nunda waktu belajar. Nah, dari penjelasan tadi apa ada yang kurang dipahami? Boleh ditanyakan.
Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu contoh-contoh dari e-learning. Ada yang tahu contoh-contoh dari e-learning? Apa aja? Contoh e-learning adalah Moodle dan Classroom. Ada lagi? Wah, Pasti kalian pernah menggunakan e-learning. Contoh e-learning itu banyak. Contohnya seperti Classroom, Edmodo, Weaver Video, Ruang Guru itu termasuk salah satu contoh dari e-learning. Orang menggunakan media e-learning ini di saat pandemi. Seperti yang telah kami lakukan sekarang ini, para mahasiswa sekarang melakukan proses pembelajarannya secara daring ataupun secara online, yaitu dengan menggunakan media e-learning. Mereka menggunakan beberapa aplikasi dari e-learning. Yang pertama menggunakan Classroom, bisa menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan Meet, ada yang menggunakan Zoom, Ruang Guru, Weaver, dan lain sebagainya. Kebanyakan di sekolah-sekolah juga menggunakan seperti Ruang Guru, Edmodo, dan Classroom. Apa ada pertanyaan? apa itu dulu? Hah? Edmodo, itulah Edmodo, media pembelajaran e-learning. Ada pertanyaan? Media e-learning apa yang cocok digunakan oleh siswa? Apa ada yang bisa menjawab sebelum Ibu menjelaskannya? Semua media e-learning cocok digunakan oleh siswa, tetapi siswa lebih cocoknya lagi menggunakan media pembelajaran e-learning seperti Edmodo. Karena di Edmodo itu terdapat fitur guru antara siswa. Selain terdapat fitur guru dan siswa, di Edmodo juga terdapat fitur orang tua. Jadi orang tua bisa mengontrol semua kegiatan dan perkembangan anaknya melalui aplikasi Edmodo tersebut. Tadi mengerti? Sudah. Ini nomor. Jika sudah dimengerti, siapa yang bisa merangkum ataupun membuat kesimpulan dari e-learning tersebut? Hah? Jadi kesimpulannya itu e-learning merupakan proses belajar mengajar secara online yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarananya. Bagus. Lagi? Dan adapun kelebihannya yaitu daya lebih murah, lebih efektif dan bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Ada lagi? Apa ada lagi? Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kita pelajari hari ini sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini. Adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama e-learning merupakan
pembelajaran yang menggunakan media elektronik ataupun pembelajaran yang berbasis online. Kelebihan dan kekurangan e-learning itu sendiri, yang pertama kelebihannya e-learning dapat diakses dengan mudah, biayanya lebih terjangkau, waktunya yang fleksibel dan wawasan yang lebih luas. Sedangkan kekurangan dari e-learning itu tersendiri, yang pertama keterbatasan akses internet, berkurangnya interaksi dengan guru, dan minimnya pengawasan dalam belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan e-learning itu ada 4.